Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, murid-murid hebat. Perkenalkan, nama kakak Yanuar Ari Prasetyo, biasa disapa dengan Kak Yanuar. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik ya. Siap untuk mengikuti pembahasan soal UTBK hari ini? Baik. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai pembahasan soal UTBK kali ini, Kak Yanuar akan ajak adik-adik semuanya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, semoga dengan awalan doa yang kita panjatkan tadi bisa memberikan pemahaman bagi kita agar bisa mengikuti kegiatan pembahasan kali ini dengan sebaik-baiknya. Baik adik-adik semuanya, apa yang nanti akan kita bahas untuk pertemuan kali ini? Yaitu tentang penalaran umum. Ada dua soal yang akan kita bahas. Yang pertama nanti kita menentukan pernyataan mana yang memperkuat, mana yang memperlemah argumen. Kemudian soal yang kedua, bagaimana kita untuk menentukan atau menarik kesimpulan dari premis yang ada. Baik adik-adik, mari kita mulai dari soal yang pertama ya. Silakan adik-adik bisa cermati terlebih dahulu pernyataan soal yang sudah tertera di depan layar. Baik, mari kita simak bersama-sama. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah atau portable. Namun, pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa, termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Nah, di sini adik-adik diminta untuk menentukan mana pernyataan yang memperlemah argumen dan mana pernyataan yang tidak memperlemah alias memperkuat ya. Baik adik-adik, untuk menentukan pernyataan yang memperlemah ya, maka tipsnya adalah ini pernyataan yang apa adik-adik? Yang menentang. Berarti menentang argumen yang ada di soal ya. Menentang atau berlawanan lah ya. Sedangkan kalau di situ ada pernyataan yang tidak memperlemah, ini adalah yang memperkuat. Atau dalam artian, kalau memperkuat di sini berarti mendukung argumen itu ya. Kata kuncinya adalah mendukung. Mendukung argumen yang ada. Nah, mari kita simak pernyataan yang pertama ya. Pernyataan pertama. Apa itu adik-adik? Pernyataan yang pertama tadi? Ya, komputer tablet mempunyai fungsi lengkap. Fungsi lengkap dengan harga mahal. Nah, kalau menurut adik-adik, ini memperlemah atau memperkuat? Baik, ada yang jawab memperlemah. Ada yang jawab memperkuat atau tidak memperlemah? Ya, mari kita simak bersama-sama. Di sini ada kata kunci adik-adik, mempunyai fungsi yang lengkap. Ya, fungsi lengkap dan juga harga yang mahal. Sekarang kita lihat lagi argumen yang sebelumnya. Argumen yang di atasnya kita lihat lagi, ya. Nah, di sana adik-adik, komputer tablet mempunyai fungsi yang lengkap. Di situ ada pengertian ya, pengertian dari komputer tablet, kemudian diikuti juga ada kontradiksinya di situ. Namun pada saat yang sama pengguna harus dapat mengakses komputer. Lalu juga diperjelas di kalimat terakhir di situ ditulis bahwasanya komputer tablet itu digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa, ya. Nah, di sini adik-adik, mana yang adik-adik anggap itu memperlemah? Baik, kata mahal ya. Kemudian ada juga yang jawab yang lain? Ya, kata kunci lengkap. Baik, di sini pernyataannya memuat perbandingan antara komputer tablet dengan komputer atau yang kita kenal dengan PC atau laptop, ya. Nah, di sini menjadi kontradiksinya adalah dengan harga yang mahal, ya kan? Kalau dengan harga yang mahal nanti akan menjadi apa ya? Menjadi bahan pertimbangan bagi penyedia layanan seperti restoran atau kafe untuk memanfaatkan komputer tablet kalau harganya mahal. Baik, di sini bisa kita katakan yaitu memperlemah. Ya, memperlemah. Baik adik-adik, kemudian pernyataan kedua, mari kita simak lagi, yaitu fungsi komputer tablet tidak bisa
menggantikan komputer pada usaha restoran. Nah, kalau menurut adik-adik memperkuat atau memperlemah? Baik, ada yang jawab memperlemah, ada juga yang jawab memperkuat. Baik, di sini adik-adik ada kata kunci yang bisa kita perhatikan bersama, yaitu di mana? Tidak bisa menggantikan, ya. Tadi di pernyataan sebelumnya, mari kita simak kembali bahwasanya yang dibandingkan di sini adalah antara komputer dengan komputer tablet. Nah, tadi ada pernyataan kontradiksi itu. Namun pada saat yang sama, pengguna harus memanfaatkan komputer atau mengakses komputer begitu. Ya, berarti ketersediaan atau pemanfaatan komputer tablet tentunya perlu didukung juga pemanfaatan atau akses komputer, ya. Jadi di sini termasuknya sesuai ya dengan argumen sebelumnya, yaitu di sini bisa dibilang sesuai atau memperkuat argumen sebelumnya. Baik, pernyataan ketiga yaitu penjualan komputer tablet mengalami peningkatan. Ya. Nah, ini memperkuat atau memperlemah? Baik, ada adik-adik menjawab ini termasuk memperkuat atau tidak memperlemah gitu ya. Oh ya, ini tadi kita kasih keterangan M, ini TM ya. Baik, meskipun tadi di bacaan sebelumnya tidak menyinggung terkait dengan penjualan ya, tapi kita tahu bahwa kalau komputer tablet ini menjadi suatu kebutuhan, tentunya pembelian akan komputer tablet ini menjadi suatu kebutuhan gitu ya. Jadi ini ada korelasinya meskipun tidak disinggung di bacaan ya. Berarti di sini termasuk memperkuat atau tidak memperlemah. Adik-adik, sekarang kita lihat pernyataan yang terakhir, yaitu usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet. Nah, kalau menurut adik-adik ini bagaimana? Iya, rata-rata adik-adik menjawabnya tidak, rata-rata adik-adik menjawabnya memperlemah ya. Baik, apa yang menjadi alasan adik-adik menjawab memperlemah? Iya, tadi di bacaan sebelumnya menyinggung bahwa untuk pemanfaatan komputer tablet ini kan berguna pada penyedia layanan jasa seperti restoran atau kafe ya, apalagi dengan berbasis digital. Nah, karena ini kafenya tradisional, maka tidak perlu menggunakan komputer tablet begitu. Jadi di sini bahwa pernyataan ini justru memperlemah argumen yang tadi. Tidak semua usaha seperti restoran atau kafe memanfaatkan komputer tablet begitu ya. Baik adik-adik, tadi kita sudah membahas ya pernyataan pertama memperlemah, yang kedua tidak memperlemah, yang ketiga tidak memperlemah, dan yang keempat memperlemah. Jadi kita bisa tentukan mana kunci jawabannya adik-adik. Baik, berarti yang A ya. Nah, selanjutnya mari kita bahas soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua, mari kita cermati apa yang diminta. Berdasarkan informasi pada teks di atas, simpulan yang benar adalah, nah, untuk menentukan simpulan, kita harus mencermati dulu isi dari teksnya ya. Baik, kita cermati bersama. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Padahal tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Adik-adik bisa mencermati pernyataan yang ada di teks. Di situ ada pernyataan apa adik-adik? Ya, ada pernyataan sebab akibat. Nah, kalau ada pernyataan sebab akibat, kira-kira metode penentuan simpulan yang tepat apa? Iya, salah satunya adalah silogisme. Metode ini merupakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan yang memuat dua permasalahan. Nanti kita tentukan premis satu dan premis yang kedua. Nah, adik-adik, untuk menentukan simpulan yang tepat menggunakan metode silogisme, ini ada tipsnya ya. Nah, silakan cari kata atau kalimat yang memuat ada unsur jika, maka, atau bisa juga ada unsur karena, bisa juga ada unsur apabila, ada juga unsur ketika. Nah, silakan kalau ada kata kunci ini, berarti metode yang tepat adalah silogisme. Adapun rumusnya, kalau kita flashback lagi untuk materi logika matematika ya, misalnya nih, premis 1, yang mana menyatakan jika P, maka Q. Atau bisa kita katakan, P itu sebab, sedangkan Q itu akibat. Gitu ya. Kemudian, premis yang kedua, jika Q, maka R.
Maksudnya ki ini adalah sebab, maka menyebabkan akibat R. Begitu ya adik-adik. Nah lalu apa simpulannya? Simpulannya nanti akan diperoleh karena ini ki sama ki ini bisa hilang adik-adik. Ya, jadi simpulannya bisa jika P maka R, atau bisa juga kalau dinegasikan ya, kalau dinegasikan kebalikannya jika R maka, mohon maaf, jika tidak R maka tidak P, atau bisa juga negasi P atau R. Itu adik-adik. Jadi ada 3 macam simpulan. Nah sekarang kita tentukan untuk konteks teks ini bagaimana. Kita lihat lagi pernyataannya. Kita lihat lagi. Baik, pernyataan pertama tadi bahwa tingginya konsumsi gula ini, ya, tingginya konsumsi gula. Maka kita buat pemisalan ya adik-adik. Kita buat pemisalan, yaitu kalimat tingginya konsumsi gula. Tingginya konsumsi gula. Ini bisa kita misalkan sebagai apa? Sebagai P, ya. Kemudian menyebabkan peningkatan penyakit diabetes, ya. Peningkatan penyakit diabetes ini kita misalkan apa Adik? Sebagai Q juga boleh. Ya, sebagai Q-nya. Kemudian di situ pernyataan berikutnya minuman manis sedikit digemari masyarakat. Ini berarti pernyataan beda lagi. Maka itu bisa kita buat pemisalan R gitu. Nah, supaya lebih mempermudah untuk menentukan kalimat positif sama negatif, untuk kalimat positif tidak ada negasinya. Sedangkan kalau kalimat negatif kita kasih negasi. Nah, kalau di sini menyatakan minuman manis sedikit digemari masyarakat, itu kan kalimat negatif. Maka kita ubah dulu lah ke kalimat positif ya, biar lebih mudah. Berarti kalau kita buat pemisalan minuman manis dan seterusnya tadi ya, yang berarti digemari ya adik-adik. Minuman manis digemari. Kalau digemari masyarakat, berarti ini kita misalkan sebagai R. Nah sekarang kita tentukan premis yang pertama. Yuk kita simak lagi premis pertama. Tingginya konsumsi gula, berarti P ya. P. Menyebabkan peningkatan penyakit diabetes, berarti Q. Begini adik-adik. Jika P maka Q, atau P menyebabkan Q, sama saja. Kemudian premis yang kedua. Di situ minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Nah, adik-adik harus tahu yang sebelah kiri itu sebab, yang sebelah kanan akibat. Nah, sekarang kalau konteks kalimat yang berikutnya nih yang ada konjungsi apabila. Apabila konsumsi gula rendah itu sebab atau akibat? Iya, betul. Dia termasuk sebab, ya. Berarti kalau kita menuliskan premisnya yang tepat adalah konsumsi gula rendah. Konsumsi gula rendah itu sebagai sebab. Nah, kalau sebagai sebab berarti konsumsi gula rendah ini kan tingginya konsumsi gula ya, berarti negasi dari P. Paham ya adik-adik? Kemudian menyebabkan apa? Minuman manis sedikit digemari masyarakat. Minuman manis yang digemari masyarakat tadi kan R. Kalau sedikit berarti negasinya, ya berarti negasi R. Paham sampai sini? Nah, agar bisa kita coret, maka kita harus ubah formasinya, ya, agar nanti mana nih yang perlu kita hilangkan. P-nya ada 2, Q-nya 1, R-nya 1, berarti yang perlu kita hilangkan P-nya. Supaya hilang gimana? Mungkin kita bisa membuat ekivalen yang sebelah sini aja ya, adik ya. Kalau ini ekivalennya berarti kebalikannya, negasi Q maka negasi P. Gitu ya adik-adik. Nah yang ini negasi P menyebabkan negasi R. Nah negatif P sama negatif P ini bisa kita coret. Maka kita bisa memperoleh suatu simpulan. Apa simpulannya? Yaitu negasi Q menyebabkan negasi R. Begitu. Nah kira-kira ada enggak pernyataan ABCDE itu yang tepat? Nah kalaupun enggak ada misalnya, ini bisa juga ada ekivalennya. Ekivalennya adalah kebalikannya adik ya, berarti jika R maka Q, atau sama saja R menyebabkan Q. R tadi apa? Minuman manis digemari masyarakat menyebabkan apa Q? Peningkatan diabetes. Ada enggak? Minuman manis banyak digemari masyarakat menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Nah mana pernyataan yang tepat? Iya adik-adik tepat. Jawabannya adalah D ya. Ini sama saja. Peningkatan penyakit diabetes diakibatkan minuman manis banyak digemari masyarakat. Baik, tepat adik-adik. Berarti kuncinya adalah D. Baik, tadi kita sudah membahas 2 soal. Soal yang pertama, bagaimana kita menentukan pernyataan yang memperkuat ataupun yang memperlemah argumen. Nah, tipsnya adik-adik, argumennya ada di soal. Tinggal itu memperkuat atau memperlemah. Sedangkan untuk yang kedua, dalam penentuan simpulan kita harus menggunakan rumus supaya mendapatkan simpulan yang tepat. Ya. Baik adik-adik, harapannya apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Besok kalau ada soal yang serupa, bisa adik-adik terapkan dalam menjawab soal UTBK. Salam sukses dari Kak Yanuar. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.